Sebagai anak, kita kadang-kadang berpisah jauh dari orang tua kita, entah itu karena menempuh pendidikan ataupun menikah. Namun kerinduan akan rumah tentunya akan selalu terbayang. Karena itu, sejauh apapun kita pergi, orang tua pasti akan selalu melekat di hati karena kepada merekalah tempat kita kembali. Halo, saya Abi Saputra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspirasi dari Korea, judulnya adalah A Long Visit, yang dirilis di tahun 2010. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Mari kita senyum, terharu, dan menangis bersama. Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Jisuk. Bisa dibilang dia adalah seorang anak yang pintar. Namun untuk pergi ke sekolah, Jisuk harus menempuh jarak yang jauh banget. Untungnya ayahnya bekerja sebagai supir bis. Jadi setiap hari dia akan menumpang ayahnya untuk pergi ke sekolah. Namun tetap aja untuk kembali ke rumah, dia harus tetap berjalan kaki menuju rumah dari jalan raya. Ibunya Jisuk sayang banget sama anaknya. Setiap hari dia selalu mengkhawatirkan Jisuk yang selalu kejauhan kalau pergi ke sekolah. Jisuk punya adik laki-laki namanya Jinho. Namun berbeda dengan Jinho, sang ibu menyayangi Jisuk dengan cara yang berbeda. Singkat waktu berlalu, Jisuk pun beranjak dewasa menjadi siswa SMP. Kehidupannya sebagai masyarakat desa tentunya membuat sang ibu harus memikirkan penghematan setiap harinya. Bahkan gak jarang, ibu sering menawar sadis setiap kali membeli bahan makanan di pasar. Karena ibunya selalu begitu, Jisuk jadi sering merasa malu dengan kelakuan ibunya. Namun si ibu bukan tanpa alasan. Itu semua dilakukan supaya dia tetap bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk tabungan pendidikan Jisuk. Penghasilan si ayah sebagai supir bis tentunya nggak terlalu besar, apalagi dia cuma membawa bis di desa. Ayahnya Jisuk punya karakter yang temperamental. Ini dikarenakan dia sering mendapatkan ejekan dari para penumpang karena kakinya yang cacat. Seringkali si ayah membentak ibu di rumah yang membuat Jisuk dan Jinho menangis. Karena orang tuanya sering bertengkar, Jisuk jadi membenci orang tuanya. Jisuk seringkali bercerita pada temannya yang bernama Mi Jeong. Jisuk benci dengan ayahnya yang suka memukul ibunya. Jisuk juga benci ibunya karena nggak mau melawan perlakuan kasar ayahnya. Pernah di suatu waktu, di sekolahnya Jisuk, ada kunjungan orang tua murid di kelas. Jisuk sebenarnya senang karena orang tuanya nggak bisa datang. Tapi tiba-tiba, Jisuk melihat ibunya datang ke sekolah. Jisuk pun jadi gusar dan izin ke toilet kepada gurunya. Jisuk langsung keluar menemui ibunya dan menyuruh ibunya pulang. Sebenarnya si ibu memang gak mau datang, tapi ibu cuma gak mau Jisuk jadi satu-satunya murid di kelas yang orang tuanya gak datang. Namun niat baik ibunya itu tetap ditolak oleh Jisuk. Malahan dia berkata kasar dengan mengatakan bahwa ibu malah memperlakukannya jika datang dengan penampilan seperti itu. Hati orang tua mana yang gak sakit mendengarkan perkataan seperti itu keluar dari mulut anak yang paling dia sayangi. Namun gak tahu terbuat dari apa hati si ibu, dia membenarkan apa yang dikatakan anaknya dan tetap tersenyum lebar sambil memberikan hadiah untuk gurunya Jisuk. Tapi setelah Jisuk masuk ke kelas, tangisnya pun pecah di sana. Si ibu adalah orang yang paling bangga dengan Jisuk, tapi Jisuk malah malu dengannya dan bahkan gak mengizinkannya datang ke sekolah. Waktu kembali berlalu, kali ini Jisuk udah duduk di bangku SMA. Malam itu ketika dia pulang ke rumah, dia kembali mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Ayahnya yang mabuk menghajar ibunya habis-habisan sehingga Jisuk sakit hati dan marah banget. Bahkan dia menyuruh ayahnya membunuh ibunya saja sekalian daripada membuat ibunya mati perlahan. Ibunya pun mencoba menyusul Jisuk yang lari dari rumah. Jisuk malah menyuruh ibu untuk meninggalkan ayahnya, cerai dari ayahnya dan kabur aja ke kota. Jisuk benci banget dengan ibunya yang membiarkan si ayah berlaku kasar walau si ibu gak berbuat kesalahan. Sebenarnya ibu bisa aja cerai dari si ayah sejak lama, tapi ibu gak mau melakukannya karena demi Jisuk. Jika itu dilakukan, maka Jisuk yang harus di rumah memasak, beres-beres dan menjaga adiknya. Bahkan Jisuk gak akan bisa pergi ke sekolah. Ibu gak mau Jisuk mengalami hal itu. Jadi dia memilih untuk bersabar dan berkorban. Mendengarkan hal itu, barulah Jisuk mengerti. Selama ini ibunya bukanlah bodoh.
Ibunya rela menyerahkan hidupnya dan rela dipukuli demi Jisuk. Karena momen ini, Jisuk lebih perhatian dan sayang dengan ibunya mulai saat itu. Sebagai orang miskin, Jisuk sadar bahwa dia harus belajar dengan giat. Ibunya mendukung bila Jisuk ingin kuliah ke kota, namun ayahnya mengkhawatirkan anaknya bila merantau. Tiba-tiba, Jinho dan Jisuk keluar. Jinho mengabari kalau Jisuk berhasil mendapatkan beasiswa dan mendapatkan peringkat pertama di Universitas Seoul. Mendengarkan pencapaian itu, ibu seakan jadi orang yang paling bahagia di dunia. Sedangkan ayah tersenyum simpul dan bangga dengan Jisuk, namun dia tetap gengsi memperlihatkannya pada keluarganya. Untuk mempersiapkan keberangkatannya, ibu mengajak Jisuk belanja pakaian. Gak henti-hentinya ibu membanggakan Jisuk yang diterima kuliah dengan beasiswa. Singkat waktu, hari keberangkatan pun tiba. Seluruh anggota keluarga mengantarkan Jisuk ke stasiun kereta. Sebelum berpisah, ibu meminta maaf karena tas yang dibawa Jisuk terlalu berat. Itu karena dia mengisinya dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh Jisuk nanti. Kereta pun berangkat. Untuk pertama kalinya, Jisuk berpisah dengan ibunya untuk menempuh pendidikan. Di dalam kereta, Jisuk terharu ketika melihat bungkusan yang dibekalkan oleh ibunya. Selain makanan, ada juga uang tabungan ibunya yang disimpan dalam bungkus mie instan. Tabungan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tangis Jisuk pun pecah ketika membaca surat dari ibu yang meminta maaf gak bisa membekalkan uang yang banyak untuk Jisuk. Tabungan yang memang disimpan untuk Jisuk sekian lama, tabungan yang dikumpulkan dari hasil menghemat uang belanja. 콩나물 200원어치 살라면 100원어치만 사고 엄마가 지도를 해주지 못해서 미안해. Singkat waktu, kehidupan Jisuk di Seoul pun dimulai. Dia tinggal di kos-kosan, jalan kaki menuju kuliah, dan juga Jisuk harus bekerja menjadi pelayan untuk menutupi pengeluarannya di sana, sekalian mengirimkan uang untuk ibunya. Gak jarang, jika capek dengan kehidupan di Seoul, Jisuk menelpon ibunya yang ada di desa. Ibunya ini selalu membanggakan Jisuk. Karena itulah Jisuk ingin berjuang supaya bisa jadi anak yang bisa membanggakan. Singkat waktu berjalan, Jisuk mendapatkan pekerjaan di stasiun TV sebagai penulis naskah. Karena hal itu pun, ibu sering memamerkan karir Jisuk pada teman-temannya. Suatu ketika, ibu pergi ke Seoul untuk mengunjungi Jisuk yang udah bertahun-tahun berpisah. Banyak banget barang bawaan yang dia bawa dari desa. Semua itu cuma buat Jisuk. Sampai-sampai, saking beratnya, ketika ditanjakan bungkusannya malah jatuh dan menggelinding. Padahal barang-barang yang dibawanya itu semuanya ada dijual di kota. Karena gak mau merepotkan ibunya, Jisuk melarang ibunya membawa barang-barang seperti itu lagi jika mengunjunginya nanti. Ketika di rumah, ibunya tahu kalau Jisuk udah punya pacar. Tapi Jisuk belum mau menceritakan laki-laki itu pada ibunya. Ibu memaksa Jisuk untuk mengenalkan pacarnya. Paling tidak, ibu gak mau kalau Jisuk dapat laki-laki dengan perangai seperti ayahnya. Jisuk punya pacar namanya Junsu. Ketika itu, Junsu mengajak Jisuk untuk mengadakan pertemuan antara kedua orang tua mereka supaya nanti mereka bisa menikah. Karena itulah, Jisuk mengabari ibu yang udah pulang ke desa. Jisuk juga mengingatkan untuk tidak membawa macam-macam ke Seoul. Sementara itu di desa, ibu lagi bingung mau pakai baju apa nanti untuk menghadiri pertemuan orang tua. Singkatnya, orang tua Jisuk pun datang ke Seoul. Namun pada waktu itu, Jisuk mengatakan bahwa sebenarnya orang tua dari Junsu menentang pernikahan ini. Karena itulah pertemuan antara dua keluarga ini jadi tegang. Kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh di antara mereka menjadikan alasan bagi ibu Junsu untuk tidak setuju dengan rencana pernikahan ini. Gak peduli dengan apa yang suaminya katakan, ibunya Junsu gak sudi punya menantu kayak Jisuk. Junsu udah capek-capek dikuliahkan sampai ke Amerika bukan untuk menikahi gadis seperti Jisuk. Perseteruan pun terjadi di antara kedua ibu-ibu ini. Ibu Jisuk tentu gak terima anaknya direndahkan. Dia menceritakan gimana Jisuk harus kuliah sambil bekerja, bukan dengan mengandalkan kiriman orang tua yang kaya raya. Ibunya Junsu membalas, karena itulah dia nggak mau punya menantu orang miskin. Dia nggak mau Junsu nanti juga jadi menafkahi keluarga istrinya. Tersinggung dengan omongan ibunya Junsu, ibu pun memutuskan membatalkan pernikahan dan pergi dari tempat itu. Sakit sekali hati ibu ketika menghadiri pertemuan antar dua orang tua. Ketika kembali ke kosan, dia menyalahkan dirinya sendiri yang bodoh dan gak kaya. Karena ibu dan ayahnya hidup seperti itu, Jisuk jadi menderita. Bahkan gak bisa menikahi pria yang dia cintai. Hal itu membuat ibu sedih banget karena merasa bahwa dia menghancurkan masa depannya Jisuk. Selama ini ibu hidup demi anaknya. Apapun dia akan lakukan demi anaknya. Jadi malam itu, dengan kondisi hujan lebat, ibu pun rela
melepaskan malunya untuk pergi ke rumahnya Junsu. Mereka berdua pun bertemu lagi. Ibu meminta maaf karena udah berbicara seperti kemarin. Ibu mengatakan bahwa dia memang bodoh karena nggak sekolah. Tapi Jisuk bukan anak bodoh seperti dirinya. Ibu pun berlutut di depan ibunya Junsu, meminta maaf dengan sangat, bahkan rela melakukan apapun supaya ibunya Junsu memaafkan. Karena usahanya itu, akhirnya ibunya Junsu pun luluh dan anak mereka akhirnya menikah pada tahun itu. Singkat waktu, Jisuk pun hamil 9 bulan. Ibunya tetap menemani Jisuk di sana sampai akhirnya air ketubannya pecah. Jisuk segera dibawa ke rumah sakit. Ibunya pun merengek ketika dirinya nggak dibolehin masuk. Lucunya, dia malah menyalahkan perawat yang nggak memberikan waktu untuknya berbicara pada Jisuk. Jadi dia pun menyampaikan pesannya dengan berteriak supaya Jisuk mendengarnya. 어머니세요? 대단하시네. Setelah proses persalinan, akhirnya Jisuk pun melahirkan anak perempuan. Karena persalinan itu membuat Jisuk tambah dewasa dan jadi bisa merasakan apa yang ibunya selama ini rasakan. 엄마도 나 낳을 때 이제부터 정말 잘할게. Waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun berselang, anaknya udah tumbuh besar. Walau udah punya cucu, ibu masih aja menganggap kalau Jisuk adalah anak bayinya. Seringkali dia mengirimi bahan-bahan makanan dari desa. Padahal sebenarnya Jisuk tinggal beli aja di kota. Jisuk kemudian menelpon ibunya. Dia berterima kasih padanya atas paket yang dia kirimkan. Jisuk kemudian mencegah ibunya membuatkan kimchi yang terlalu banyak untuknya lagi karena Jisuk khawatir atas kesehatan ibunya. Tapi ibunya memaksa. Malah dia akan terus membuatkan kimchi untuk Jisuk selama dia masih hidup. Ibu bisa dibilang masih sehat. Berbeda dengan ayah yang kondisi kesehatannya mulai menurun. Sampai suatu malam, Jisuk menerima telepon dari ibunya dan dikabarkan kalau ayahnya telah meninggal dunia. Jisuk pun pulang untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Sepeninggalan suaminya itu, tentu aja ibu menjadi sedih. Terlebih lagi Jisuk, walau dia nggak punya kenangan manis dengan sang ayah, bahkan sempat mengira kalau dia benar-benar benci ayahnya. Namun kepergian ayahnya juga menyisakan kesedihan tersendiri. Sebagai seorang ayah, tentu dia juga ikut memperhatikan Jisuk. Walaupun dia malu untuk menunjukkannya, tapi di dalam hatinya, dia juga bangga dengan Jisuk. Jinho yang udah jadi tentara nggak bisa menjaga ibunya di rumah. Karena itulah dia menyuruh ibu untuk pindah bersama Jisuk. Namun ibu nggak mau merepotkan Jisuk dan lebih memilih untuk tetap berada di desa. Ibu mengatakan Jisuk tetap bisa mengunjunginya jika Jisuk membutuhkan bantuan. Mulai saat itu, ibunya pun hidup sendirian di desa. Seseorang yang nggak punya apapun untuk dilakukan atau ditunjukkan pasti akan menjadi sangat kesepian. Suatu waktu ibu memberi kejutan dengan datang ke Seoul tiba-tiba. Ibu ingin menemani Jisuk karena Junsu lagi melanjutkan kuliahnya. Ibu dan anak ini pun bertengkar di meja dapur karena perbedaan pendapat. Ibu menganggap Junsu harusnya menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang untuk kuliahnya. Menurut Jisuk, dia nggak mau melarang hal yang ingin suaminya lakukan hanya karena udah berkeluarga. Tapi untungnya ketegangan antara keduanya pun mereda karena seperti biasa, ibu bisa mengalah dengan cepat dan melupakan amarahnya pada Jisuk. Ketika malam hari, Jisuk yang belum tidur pun kasihan melihat ibunya yang tidur pulas di lantai. Jisuk melihat seorang ibu yang akan menghiburnya kapanpun Jisuk sedang kesulitan. Selama ini jika Jisuk menangis, ibunya akan menangis lebih daripada dia. Jika Jisuk kecewa, hati ibunya juga sakit. Jisuk sayang banget dengan ibunya. Singkat waktu berlalu, Jisuk memutuskan untuk mengunjungi ibunya di desa. Dengan diantar oleh Junsu dan juga anaknya, Jisuk pun kemudian pergi ke stasiun kereta. Junsu sebenarnya bersikeras ingin mengantarkan Jisuk, namun Jisuk kala itu ingin pergi sendirian. Bisa dibilang ini adalah kunjungan Jisuk untuk yang pertama kalinya setelah sekian lama, karena terakhir dia datang ketika ayahnya meninggal dunia. Jisuk datang tanpa memberitahukan ibunya, sehingga ketika dia sampai, ibunya senang banget menyambut anak yang paling dia sayang. Jisuk membawakan jamu untuk ibunya, tapi ibu malah mengatakan bahwa Jisuk udah membuang-buang uang. Ketika hendak makan siang, Jisuk membahas kenapa ibunya masih menggunakan baju-baju lama dan juga makan seadanya. Dengan simpel, ibu menjawab karena dia nggak semangat masak apapun kalau nggak ada orang yang memakannya. Jadi Jisuk pun kemudian mengajak ibu makan malam di luar. Tapi lagi-lagi ibu nggak mau Jisuk menghabiskan uangnya hanya untuk makan. Mumpung lagi di desa, Jisuk pun menyempatkan diri untuk menemui teman lamanya, yaitu Mi Jeong. Saat itu Mi Jeong udah menikah dan membuka toko daging bersama suaminya.
Mereka berdua pun kemudian menghabiskan waktu untuk menceritakan kehidupan satu sama lain. Di kesempatan itu, Jisuk meminta tolong pada Mi Jeong untuk sering-sering mengunjungi ibunya karena mungkin dia nggak akan bisa sering-sering berkunjung. Ketika malam hari, Jisuk ngerasa nggak enak badan hingga ibu memasakkannya bubur. Ibu masih aja memperlakukan Jisuk seperti anak kecil. Bahkan bubur yang panas itu pun didinginkan untuk Jisuk. Sebenarnya ada yang mau Jisuk sampaikan pada ibunya mengenai sesuatu yang penting. Tapi karena tahu ibunya akan menjadi sangat sedih, Jisuk pun mengurungkan niatnya. Tapi ibu tahu ada yang gak beres. Jadi ketika mengantarkan Jisuk tidur, ibu bertanya apakah mungkin Jisuk bertengkar atau pergi tanpa seizin suaminya. Tentu aja bukan itu alasannya. Keesokan paginya, ibu udah bangun lebih dulu untuk memasak. Sedangkan Jisuk masih terharu ketika menemukan bukunya waktu sekolah masih disimpan oleh ibunya. Banyak kenangan-kenangan di sana, dan Jisuk terharu ketika melihat halaman di mana di sana ada foto dirinya dan ibu. Jisuk kemudian mengajak ibunya untuk jalan-jalan setelah makan. Untungnya kali ini ibunya mau, karena selama ini Jisuk mengatakan mereka belum pernah quality time berdua. Mereka pun jalan-jalan menikmati indahnya desa dan juga makan siang di restoran. Awalnya ibu masih nggak habis pikir, kenapa Jisuk mau mengeluarkan ratusan ribu cuma untuk makan. Tapi pada akhirnya, malah ibu yang paling lahap makannya karena makanannya enak. Jisuk juga mengajak ibunya shopping baju-baju baru dan juga mengambil foto bersama. Setelah puas quality time, mereka pun pulang. Sambil istirahat di teras depan rumah, ibu pun menceritakan bahwa ketika Jisuk masih bayi, dia sering membaringkan Jisuk di situ. Ibunya bersyukur bisa menyekolahkan Jisuk, apalagi Jisuk pintar banget di sekolahnya, padahal kehidupan orang tuanya bisa dibilang menyedihkan. Harusnya Jisuk gak lahir dari orang tua seperti mereka, kata ibu. Jisuk meminta maaf karena sering marah-marah pada ibunya. Ibu tahu Jisuk lagi sedih, tapi Jisuk tetap gak mau mengatakan yang sebenarnya. Sampai suatu ketika, Jisuk lagi mandi. Ibu mencoba menelpon Junsu untuk menanyakannya. Awalnya ibu pikir mereka bertengkar karena Jisuk datang sendirian. Junsu pun gak kuasa menyampaikan hal itu pada mertuanya. Jadi Junsu cuma bilang kalau Jisuk hanya rindu dengan ibunya. Tapi ibu tahu bukan itu yang terjadi karena ibu mendengarkan suara Junsu yang menahan tangis. Junsu mengatakan bahwa Jisuk gak mau memberitahu ibunya bahwa dia sedang sakit. Mereka sudah ke rumah sakit dan Jisuk menderita kanker pankreas stadium akhir. Ibu pun terkejut, dadanya sakit, kesulitan memproses itu semuanya. Anak yang dia sayang menderita kanker dan gak akan hidup lebih lama darinya. Setelah Jisuk selesai mandi, dia pun bersiap-siap untuk tidur. Gak ada angin, gak ada hujan. Jisuk heran kenapa ibunya tiba-tiba mijit seluruh badannya. Ibu sedih hingga menangis. Dia berjanji akan selalu menjaga Jisuk. Sesaat dia memohon pada Tuhan bahwa dia gak bisa hidup tanpa Jisuk. Dipegangnya wajah anaknya itu, dipandangnya lekat-lekat karena mungkin ini adalah pertemuan mereka yang terakhir kalinya karena besok Jisuk harus pulang. Jisuk meminta maaf karena gak berbakti pada ibunya selama ini. Jisuk meminta maaf karena udah menjadi anak yang mengesalkan. Sering marah-marah, sering menutup telepon duluan. Mereka pun saling menumpahkan kesedihan masing-masing tanpa membahas penyakitnya Jisuk. Keesokan paginya, sebelum naik ke kereta, Jisuk pun pamitan. Jisuk mengatakan dia harus bersama anaknya setelah ini. Ibu pun menenangkan Jisuk dengan mengatakan bahwa Jisuk gak akan pergi duluan karena dia tahu dia seorang ibu dan ibu adalah orang yang paling tahu segalanya. Jisuk terpaksa meninggalkan ibunya tanpa memberitahukan kondisinya. Kereta pun berangkat. Ibu gak kuasa menahan tangisnya melepas kepergian anaknya. Singkatnya, Jisuk pun akhirnya meninggal dunia, meninggalkan suami, anak, dan juga ibunya. Setelah proses pemakaman, ibu berpisah dengan Junsu dan juga cucunya. Ibu kemudian kembali lagi ke desa. Hari-harinya udah gak sama dengan hari sebelumnya. Hari demi hari dia lalui dengan kesedihan. Dia cuma menunggu waktunya tiba supaya bisa menyusul Jisuk hingga mereka berkumpul kembali di dunia yang berbeda. Kasih sayang seorang ibu adalah ketulusan yang paling murni, cinta dari segala cinta. Kasih sayangnya gak terbatas, walau badannya terhempas. Pengorbanannya tanpa pamrih, walau kadang merintih karena menahan perih. Tapi kita sebagai anak kadang menyakiti hatinya. Ibu adalah orang yang ketika sakit
tetap dikuat-kuatkannya untuk melakukan apa saja untuk kita anaknya. Ibu adalah pintu surga yang ada di dalam rumahmu. Maka karenanya, jagalah, berbaktilah, dan berbuat baiklah. Jika sudah tiada, maka bisa kita doakan semoga bisa dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat nanti. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abe Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.